Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya naik ke sebuah gunung yang terkenal dengan nama Kastil Peak, atau kalau diartikan yaitu Puncak Kastil. Ini gunung yang memiliki sejarah sangat luar biasa dan memiliki view yang sangat indah. Jika teman-teman pecinta hiking dan belum pernah ke sana, teman-teman wajib mengunjunginya. Di sini saya akan membagikan route-nya secara lengkap dan jelas. Simak videonya sampai habis. Perjalanan saya mulai dari MTR Siu Hong, keluar exit B2. Kemudian kita hanya perlu menyeberang jalan. Saya akan naik LRT atau Teng Teng nomor 615. Kemudian saya akan turun di Singwon. Keretanya sudah datang, saya akan naik. Saya sudah sampai di Singwon. Perjalanan tidak lama ya, dan bayar Teng Tengnya 4,6. Saya sudah turun. Ingat naiknya 615 ya. Bye-bye Teng Teng. Baiklah, sekarang kita keluar dari sini. Kemudian belok kanan. Dan kita akan berjalan di bawah jembatan itu. Kita berjalan sekitar 3-4 menit saja teman-teman. Kemudian akan menemukan perempatan jalan. Ini dia perempatan jalannya, kemudian kita belok kanan. Ingat-ingatnya ada gedung ini ya teman-teman, ini universitas. Nah teman-teman, kita sudah nyampe di sini, hanya berjalan 3 menit saja dari tadi kita turun dari Teng Teng itu. Nah kemudian dari sini kita bisa lihat. Nah tujuan kita ke sana. Dari sini kita akan berjalan. Nah, sampai sini kita bertemu dengan pertigaan ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke sini. Teman-teman boleh menyeberang dari sini atau boleh menyeberang dari sana. Nah, tujuan kita ke sini. Setelah menyeberang, kemudian kita jalan lurus lagi. Memang kalau mau ke Kastil Peak itu, pastikan tubuh kita benar-benar fit ya teman-teman, karena perjalanannya lumayan jauh. Perjalanannya lumayan lama. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Teman-teman ingat ada tugu ini. Nah, kita akan jalan ke sini. Belok kanan ya, teman-teman. Nah, patokannya ini, tugu ini. Kita akan berjalan sampai menemukan tempat istirahat ini, teman-teman. Di sini juga ada petunjuk ya, teman-teman. Singsan Monastery Path. Kita ikuti saja petunjuk itu. Jadi kita jalan lagi ke depan ya, teman-teman. Pastikan kalau mau hiking itu sepatunya benar-benar nyaman, bawa tongkat, bawa sarung tangan. Di sini tadi saya melihat babi hutan loh teman-teman, gede banget. Tadi lewat sini, tapi dia udah keburu masuk ke sana. Wah, di sini ternyata banyak babi hutannya teman-teman. Kalau sudah gelap, sudah kesorean, ini bahaya ini. Ternyata bukan cuma satu babi hutannya teman-teman. Sayang sekali susah tertangkap kamera ya, karena banyak kerimbunan ini. Mereka lagi pada makan daun-daun kering itu. Tuh teman-teman, kelihatan nggak sih? Ternyata di sini juga bisa naik mobil loh teman-teman. Banyak sekali mobil pribadi yang lewat. Bahkan taksi juga ada. Artinya taksi boleh nyampe sini. Nah, kita sudah masuk ke gapuranya ya. Ini yang disebut Singsan Monastery Path-nya ini kuil ya teman-teman. Kuil pada zaman masih peninggalan penjajahan gitu, zaman penjajahan. Nah, sampai pada papan ini kita akan mengikuti yang Singsan Monastery. Nah, sudah sampai di sini, teman-teman ingat ya, kita memilih jalan yang sebelah kiri. Rupanya sedang ada renovasi, teman-teman.
Nah, dari sini kita mulai menaiki anak tangganya. Di sini yang terkenal dengan tangga 1000 itu teman-teman. Dan ini tangga pertama saja. Kalau kita sudah sampai di tempat istirahat ini, artinya kita sudah melewati 95 anak tangga pertama. Ini yang tadi kita lewati. Baiklah, sekarang ada 2 belokan, ada kanan dan ada kiri. Teman-teman kembali ambil yang sebelah kiri ya, jangan yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Kita kembali menemukan anak tangga, dan untuk kali ini jumlahnya 100 lebih. Kemudian kita kembali akan belok kanan. Nah, sampai sini ya teman-teman, ingat jangan lanjut, kita memilih kanan. Salut sekali sama orang Hongkong, itu baik-baik loh teman-teman. Kalau ketemu itu walaupun nggak saling kenal, mereka itu cosan, ya maksudnya selamat pagi gitu ya. Padahal kita itu nggak saling kenal. Ini suara aslinya saya hilangkan karena saya malu ya teman-teman. Nafas saya ngos-ngosan nggak keruan. Karena memang jalannya tuh menaik banget teman-teman. Saya udah nggak tahu lagi ini tangga yang keberapa ya. Udah nggak saya hitungin lagi. Dan berisik, ada suara angin, suara apa gitu teman-teman. Jadi suara aslinya saya hilangkan. Ini jalanan yang udah saya lewati guys. Dan di depan kita masih akan terus naik. Puncak gunungnya udah kelihatan teman-teman. Sampai di sini nafas saya udah ngos-ngosan gak keruan teman-teman. Dan dari sini kita sudah mendapatkan view yang lumayan bagus ya teman-teman. Pemandangan di bawah yang sangat indah. Jarang sekali anak Indo di sini. Saya juga sendirian ini. Lihat view-nya di sana bagus banget teman-teman. Sangat bagus sekali ini jalanan yang tadi saya naiki. Dan kita masih harus mendaki teman-teman. Semangat, semangat. Wow, view-nya sangat indah sekali teman-teman. Makanya saya itu mendaki itu ya, nggak pernah kapok, selalu ketagihan. Walaupun capek, walaupun kaki saya ini sering kram gitu. Sebenarnya saya tuh udah nggak mampu untuk hiking ya. Kalau sendirian apalagi tuh, takut kenapa-napa nggak ada yang tahu kan. Tapi saya tuh demen banget gitu, bener-bener udah ketagihan sama yang namanya mendaki. Lihatlah kalau kayak gini tuh medannya tuh lumayan sulit ya. Dan kita itu makanya harus dipastikan teman-teman, saya selalu ingatkan berulang-ulang, kalau hiking itu pastikan sepatu yang nyaman, sarung tangan dan tongkat itu nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Kayak sekarang kan kalau kita pegangan, kalau pakai sarung tangan kan nggak licin. Kalau misalnya besinya dingin atau apanya yang di pagernya itu dingin kan, kita udah pakai sarung tangan tuh aman. Masih terus mendaki nih teman-teman, dan lihatlah view-nya. Nih lihat kayak beginian ya, udah seneng banget teman-teman. Indah banget kayaknya tuh, merasakan kebesaran Tuhan banget gitu. Lihat jalanannya teman-teman, ini benar-benar harus super ekstra hati-hati, apalagi kalau habis hujan ini pasti licin. Wow, alhamdulillah sudah kayaknya udah mau nyampe nih teman-teman. Benar-benar indah luar biasa. Belum sampai puncaknya nih teman-teman, kita udah disuguhi pemandangan begitu indahnya. Dari sini kastilnya udah kelihatan loh teman-teman. Wah, jadi makin semangat ini mendakinya. Tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena batu-batunya ini udah campur debu dan pasir gitu. Dan akhirnya kita sudah sampai guys, setelah perjalanan panjang hampir 1,5 jam ya, atau 1 jam 45 menitan lah, sama istirahat sama foto-foto ya.
Kita sudah sampai ini, alhamdulillah. Lumayan capek tapi terbayar dengan pemandangan di puncak yang sangat indah, guys. Castle Peak atau puncak kastil atau dalam bahasa Tionghoa terkadang ditranskripsikan Singsan atau Puitosan adalah puncak setinggi 583 meter di wilayah barat New Territories, Hong Kong. Berbeda dengan nama Cinanya yang berarti Bukit Hijau, Castle Peak terkenal karena kehilangan vegetasi yang parah dan pelapukan permukaan granitnya. Kawasan di sebelah barat bukit merupakan kawasan industri dengan 2 pembangkit listrik milik CLP, Castle Peak Power Station dan Black Point Power Station. Itu juga merupakan nama lama Tuen Mun pada awal pemerintahan Inggris sebelum memulai pembangunan kota baru Tuen Mun. Pada proposal awal pembangunan, kota baru tersebut diberi nama Castle Peak Newton. Castle Peak unik karena merupakan salah satu dari beberapa gunung terkemuka di Hong Kong yang tidak berada di dalam taman pedesaan. Sebagian besar wilayah di utara gunung dan barat gunung umumnya dikenal sebagai Castle Peak Hinterland. Banyak dari daerah pedalaman berbatu yang luas ini merupakan lapangan tembak yang digunakan oleh tentara pembebasan rakyat dan pasukan polisi di Hong Kong dan diberi nama lapangan tembak Sing San. Peringatan dikeluarkan untuk umum sebelum latihan militer langsung dilakukan. Kadang-kadang lapangan tembak terbuka untuk umum, tetapi sebelum berpetualang ke area terlarang, yang terbaik adalah memastikan hari-hari di mana lapangan tembak terbuka untuk umum dengan mencari jarak tembak dalam siaran pers pemerintah Hong Kong situs web. Siaran pers tentang jarak tembak untuk bulan tertentu biasanya dirilis 1 minggu sebelum awal bulan itu. Secara umum, Sabtu, Minggu, dan hari libur adalah hari buka. Ada banyak bukit yang dianggap sebagai subpuncak Castle Peak di pedalaman ini. Pegunungan Konsan dan Porlosan sering dikunjungi oleh para pendaki karena medan kawasan tersebut telah dibandingkan dengan Grand Canyon di Amerika Serikat, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Puncak Castle Peak bukan bagian dari hinterland dan dapat diakses di setiap hari. Beberapa rute menuju puncak, yaitu dari utara dan barat, mungkin ditutup karena latihan militer pada hari-hari tertentu. Nama Puitosan dikaitkan dengan seorang biksu Buddha, Puito Simsi. Dalam bahasa Kanton, Pui berarti cangkir, To berarti penyeberangan air, Simsi berarti biksu Zen. Legenda mengatakan bahwa biksu itu melakukan perjalanan di atas air dalam cangkir dan akhirnya mencapai puncak kastil. Dia mendirikan biara di atas bukit yang sekarang menjadi biara Singsan. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah melihat keindahannya, ingin kesini tidak? Apalagi sejarahnya begitu luar biasa. Saya sudah berfoto banyak sekali, tapi rasanya saya enggan sekali untuk turun dari sini. Saya sekarang berada tepat di bawah Castle Peak-nya. Berasa seperti sedang melihat miniatur sebuah kota, teman-teman. Seperti saya sedang melihat sebuah akuarium yang isinya miniatur apartemen-apartemen dan gedung bangunan-bangunan tinggi gitu. Tapi ini tuh asli, bukan miniaturnya gitu. Indah banget loh teman-teman. Jadi gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu berasa kayak kecil gitu. Nah, sekarang saya akan naik ke summitnya ya teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya udah lama sekali mengagendakan ingin kesini ya teman-teman. Tapi karena dengar-dengar melewati 1000 tangga, melewati 2000 tangga, jadi saya tuh mikir-mikir dibatalin lagi. Tapi alhamdulillah tadi itu kaki udah kayak berasa mau kram gitu ya, agak keras gitu kan, kerasa ya kalau ototnya ada yang mau kram itu. Kemudian saya langsung duduk, saya pijitin sendiri. Ya alhamdulillah sampai puncak juga. Jadi seperti nggak percaya gitu. Biasanya kan saya dari jauh hanya melihat yang atasnya itu, yang bagian atasnya aja yang lancip itu. Nah ini summitnya Castle Peak ya teman-teman. Sekarang saya berada tepat di bawahnya. Biasanya cuman ngelihat ujungnya doang, yang lancipnya itu dari kejauhan kan kelihatan teman-teman.
Ini saya kesini sendirian ya teman-teman, karena kalau sama temen itu takutnya nanti mereka kapok karena capek kan pastinya. Kalau yang nggak biasa hiking nantinya tuh ngambek, terus cemberut, terus nantinya tuh bete, diajak foto nggak mau, terus minta pulang. Jadi mending aku sendirian aja, mau berlama-lama di sini atau dari sini mau kemana terserah aku ya. Kalau sama temen kan bisa jadi dia sebenarnya sukanya cuma duduk-duduk gitu, ngerumpi, nonton YouTube. Nah kalau diajak yang beginian nanti mereka itu bete, cemberut, jadinya kita kan kayak ngerasa bersalah gitu. Karena selera orang kan beda-beda ya teman-teman. Aku sukanya hiking, jalan-jalan. Ada yang sukanya kulineran, ngejar makanan yang unik-unik. Ada yang dagangan online, mengejar customer. Ada yang pengajian, ada yang kursus. Kan setiap orang beda-beda ya teman-teman. Makanya aku mending sendiri aja lah, mau kemana-kemana gitu. Nggak usah ngajak-ngajak orang yang belum tentu seleranya sama kayak kita kan. Kecuali kalau misalnya dari teman grup ya, ada grup bolang, itu udah jelas-jelas orang yang suka ngebolang. Emang mereka liburannya carinya ya hiburan, maksudnya hiburannya tuh pemandangan wisata alam kayak gini. Tapi kan ada orang yang sukanya karaokean, ada lagi orang yang sukanya tuh belanja, jalan-jalannya di mall, di pasar, kan beda-beda ya. Nah ini saya kemudian sekarang kesini ya teman-teman. Kalau tadi tuh ke Kastil Peaknya, dan ini sekarang saya kesini nih teman-teman, mendaki hanya 10 menitan udah sampai di sini. Selfie-selfienya udah lumayan banyak nih, saya bawa bendera Indonesia juga. Cuman karena sendiri ya itulah resikonya. Jadi cuman kalau selfie cuman setengah badan doang. Kalau pakai tongsis kan kelamaan ya. Sedangkan di sini banyak orang yang ngantri pengen foto juga. Nah kembali, saya tuh nggak bosen-bosen ngeliat beginian tuh teman-teman. Jadi dari sini tuh kita kalau turun ke bawah itu bisa langsung ke Porlosan. Nanti teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Porlosan itu masih satu kawasan dengan ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada satu tempat yang dipakai untuk latihan nembaknya militer Hong Kong. Tapi pada hari-hari libur itu kita boleh ngeliat gitu loh teman-teman. Tapi kalau hari libur pun mereka ada latihan, ada jadwal latihan, biasanya tuh diumumkan gitu. Mereka ngundang wartawan gitu. Nantinya tuh diumumkan di koran-koran bahwa hari itu tidak bisa melihat latihan militer karena mau dipakai tembak-menembak gitu. Nah kalau dari dekat seperti ini loh teman-teman. Ini tuh tenaga nuklir kayak gitulah. Tapi nggak tahu masih aktif enggak ya, karena ini kan ceritanya pada zaman penjajahan. Jadi kalau sekarang aku nggak tahu ya. Nah sekarang saya siap-siap turun atau pulang ya teman-teman. Untuk pulang jalanannya sama seperti waktu berangkat. Masih banyak juga orang yang baru naik ke atas teman-teman. Saya agak lucu kalau denger orang ngos-ngosan dari bawah tuh. Ingat saya waktu berangkat juga gitu, ngos-ngosan parah sekali. Oke lah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini aja ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.